Perkenalkan, saya Arifin Andri Novian, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas yang telah saya susun dalam PowerPoint guna memenuhi tugas pada ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Bapak Purwanto SEMM. Dalam PowerPoint kali ini, ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Yang kedua, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan smartphone Vivo. Yang ketiga, upaya menjalankan bisnis di industri perhotelan di tengah wabah COVID-19. Dan yang terakhir, dampak industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia dalam perspektif manajemen risiko. Konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko ini erat kaitannya dengan penetapan 1. Tujuan, yang selanjutnya strategi, ruang lingkup, serta parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan, baik secara eksternal maupun internal. Lalu, proses manajemen risiko, dan yang terakhir, ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Penetapan konteks manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan 1. Sasaran organisasi, yang selanjutnya lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, yang ketiga stakeholder yang berkepentingan, dan yang terakhir keberagaman kriteria risiko. Hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari sebuah risiko. Lalu, soal yang akan saya jelaskan di sini adalah analisis SWOT smartphone Vivo ya. Untuk poin yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah poin kekuatan dari smartphone Vivo. Smartphone Vivo memiliki kekuatan yang pertama, dengan orientasi utama yaitu smartphone dengan kualitas bagus namun dengan harga terjangkau, Vivo memiliki pasar yang bagus di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Vivo memiliki banyak varian smartphone dengan perbedaan spesifikasi, namun dengan harga yang masih terjangkau. Lalu, kekuatan yang selanjutnya adalah Vivo mempunyai fokus dalam research and development yang bagus. Lalu, Vivo juga memiliki pabrik di Cina, India, dan Indonesia. Lalu, kita akan bahas kelemahan dari Vivo, yaitu citra merek mereka dan ekuitas masih belum sebaik dari pesaing mereka. Yang membuat populer Vivo adalah sektor harga yang terjangkau. Lalu kelemahan yang selanjutnya, Vivo masih terlihat tidak jauh berbeda dengan produk OVO, HTC, dan vendor smartphone yang fokus di pasar menengah ke bawah. Lalu, untuk ancamannya, Vivo memiliki ancaman kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, persaingan harga pada segmen smartphone yang sensitif. Lalu untuk peluang sendiri, Vivo dapat mulai serius bersaing secara langsung dengan vendor smartphone high-end seperti Apple dan Samsung, mengingat sudah cukup besarnya pasar mereka di beberapa negara. Lalu Vivo dapat mengubah citra mereka dari vendor smartphone mid-end dengan berusaha meraih pelanggan yang tidak hanya fokus dengan range harga, namun kualitas. Lalu mereka berpeluang meluaskan ekspansi ke benua Eropa dan Amerika. Lalu untuk soal ketiga, adalah menjalankan bisnis di industri perhotelan di tengah pandemi COVID-19.
Dalam upaya untuk tetap dapat menjalankan bisnis di industri perhotelan, berkaitan dengan proses operasional perusahaan dan manajemen risiko, dapat melakukan tahapan persiapan dan perencanaan sebagai berikut, guna meminimalisasi dampak COVID-19 terhadap proses kelangsungan bisnis. Adapun perencanaan dan persiapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi kesehatan kepada staf maupun tamu dengan cara menempelkan stiker terkait protokol kesehatan atau kewajiban memakai masker di lift atau beberapa area lainnya. Lalu, staf mendapatkan pelatihan agar lebih well educated, menaikkan standar hygiene, sanitation, dan dibantu dengan orang yang capable dan akan diimplementasikan ke seluruh jaringan hotel. Lalu bisa meningkatkan pelayanan sesuai standar protokol kesehatan, serta membuat jadwal divisi yang akan melakukan work from home maupun office. Lalu selanjutnya, untuk soal keempat, saya akan membahas dampak industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia dalam perspektif manajemen risiko. Industri 4.0 bagi karyawan dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan di Indonesia. Berikut beberapa dampak teknologi industri 4.0 bagi karyawan. Yang pertama, perkembangan teknologi bekerja tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Karyawan juga memiliki peluang untuk memiliki job double, di mana misalnya siang melakukan pekerjaan dari rumah, lalu malamnya mengambil pekerjaan secara online seperti mengambil usaha di bidang konstruksi dan sebagainya macamnya. Lalu dampaknya yang selanjutnya adalah menyebabkan batasan ruang lingkup kerja semakin samar dan pekerja-pekerja kontrak bebas tumbuh pesat. Selain itu, dengan tuntutan pekerjaannya semakin tinggi dan semakin banyaknya pekerjaan-pekerjaan repetitif yang bisa digantikan mesin atau robot. Yang selanjutnya, transformasi masyarakat atau society transformation. Dampaknya terhadap masyarakat, ketimpangan kompetensi dan pendapatan antara individu yang memiliki akses komputer dan internet akan semakin terasa di era revolusi industri 4.0. Untuk menjawab ketiga tantangan ini, kita dapat memperbaiki kompetensi agar menjadi tenaga kerja yang berkualitas melalui triple skill, yaitu skilling, reskilling, dan upskilling, dan usaha pribadi, maupun mengikuti program yang telah disediakan oleh pemerintah. Berikut video materi yang telah saya susun dalam PowerPoint guna mengikuti ujian akhir semester Manajemen Risiko semester 5 Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih.